Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Saya dengan Sira Tara, dan dalam episode kali ini kita akan membahas beberapa topik menarik tentang perjalanan bangsa kita, mulai dari respon dunia terhadap kemerdekaan Indonesia, tantangan yang dihadapi, hingga peran pemuda dan kontribusi kita di pentas internasional. Mari kita mulai membahas mengenai tahap-tahap respon dunia kepada kemerdekaan Indonesia dan 6 topik lainnya. Pertama, mari kita lihat bagaimana dunia merespons kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Saat itu, banyak negara yang masih terjajah dan belum sepenuhnya memahami konsep kemerdekaan. Namun, setelah proklamasi, beberapa negara, terutama yang baru merdeka, memberi dukungan. Misalnya, Mesir dan India menjadi pendukung penting bagi perjuangan Indonesia di forum internasional. Setelah proklamasi dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu I.R. Soekarno, respon dunia internasional bervariasi. Beberapa negara, terutama yang baru merdeka, mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, negara-negara besar seperti Belanda berusaha untuk mengawalkan kekuasaan kolonial. Dukungan diplomasi dari negara-negara Asia dan gerakan non-blok membantu legitimasi kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Inilah dengan materi pertama yaitu respon dunia pada kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya pada segmen kedua, Indonesia menghadapi pemberontakan. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan DITII di Jawa dan pemberontakan PKI di Madiun. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Bagaimana pemerintah saat itu menangani situasi ini? Indonesia dihadapkan pada berbagai pemberontakan, baik yang bersifat lokal maupun yang didorong oleh ideologi tertentu. Pemerintah berusaha menegakkan stabilitas dengan pendekatan militer dan dialog, meskipun banyak tantangan muncul dari berbagai kelompok. Salah satu dari contoh foto ini adalah dengan para rakyat maupun mahasiswa berdemonstrasi untuk membubarkan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia yang telah melakukan pemberontakan 30 SPKI yang begitu sangat brutal dan sadis, menewaskan enam jenderal dan 1 perwira yang sekarang mereka disebut sebagai 7 pahlawan revolusi. Next. Segmen ketiga, tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, banyak tokoh yang berjuang keras mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman, yang meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk, memimpin perang gerilya melawan Belanda. Kita juga tak bisa melupakan peran Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Hatta, yang itu menjadi sejarah untuk pertama yang memproklamasikan kemerdekaan dalam menggalang dukungan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga simbol perjuangan rakyat, perjuangan fisik, diplomasi, dan mobilisasi massa menjadi strategi yang digunakan untuk melawan ancaman kolonialisme. Berikutnya, segmen keempat, perkembangan demokrasi di Indonesia dan peran pemuda. Setelah merdeka, Indonesia mengalami berbagai fase demokrasi, dari demokrasi liberal hingga Orde Baru. Namun, peran pemuda tetap menjadi pilar penting dalam setiap fase ini. Di era reformasi, kita melihat bagaimana pemuda yang bergerak untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Peran pemuda sangat penting, terutama dalam reformasi dan gerakan sosial.
Mereka terlibat aktif dalam berbagai demonstrasi dan gerakan untuk menuntut perubahan, seperti yang terlihat dalam gerakan 1966 dan reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan rezim otoriter. Next. Segmen kelima, Indonesia dalam perdamaian dunia dan perang dingin. Di kancah internasional, Indonesia juga memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Pada masa perang dingin, Indonesia mengambil sikap memblok dan berusaha menjadi jembatan di antara dua kubu besar. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 menunjukkan komitmen kita untuk perdamaian dan kerjasama antar negara. Indonesia mengambil posisi aktif dalam diplomasi internasional, berpartisipasi dalam berbagai konferensi untuk perdamaian. Di tengah ketegangan perang dingin, Indonesia berusaha untuk menjaga netralitas dan mendorong kerjasama antar negara melalui gerakan non-blok yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan dan kedaulatan. Dan terakhir, segmen 6, organisasi regional dan global. Last but not least, yaitu terakhir, mari kita membahas peran Indonesia dalam organisasi regional dan global. Sebagai anggota ASEAN dan PBB, Indonesia aktif berkontribusi dalam berbagai isu, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan dalam konteks nasional, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak positif di tingkat global. Dan Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi nasional seperti ASEAN, PBB, dan OKI. Dalam kerangka ini, Indonesia berperan dalam isu-isu regional dan global, termasuk keamanan, ekonomi, dan lingkungan. Keanggotaan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan di kawasan dan dunia. Oke semuanya, itulah semua segmen-segmen dari 1 sampai 6 mengenai Indonesia, sejarah dalam mempertimbangkan kemerdekaan hingga masa sekarang. Demikianlah episode kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti episode berikutnya, di mana kita akan membahas topik menarik lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya dengan Sira. Sampai jumpa.